bangsa jin tidak memiliki darah seperti manusia. Yang memiliki darah disebut bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging. Umumnya mereka memiliki tubuh hybrid, setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apabila kita sering mengikuti perkembangan penelitian pada zaman dahulu, pasti kita akan menemukan hal-hal yang ganjil. Hanya ada satu manuskrip di dunia yang sedikit mengupas tentang hal ini. Manuskrip ini sekarang tersimpan di salah satu chapel di Swedia. Bangsa Nisnas adalah bangsa yang besar yang musnah jauh sebelum Nabi Adam. Bangsa Nisnas dipercaya hidup di utara bumi, dekat dengan kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah Spitsbergen. Di kota inilah terdapatnya peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk-makhluk setengah hewan. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi," para malaikat pun mengajukan sebuah pertanyaan. "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujikan namamu?" Di sini diisyaratkan sudah ada orang yang merusak dan menumpahkan darah. Dalam buku Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia yang ditulis oleh Mukti Ali, seorang peneliti manuskrip kuno memberi jawaban siapa yang dimaksud. Buku itu bukan buku fiksi, juga tidak dapat disebut sebagai buku ilmiah yang standar. Di dalamnya menceritakan kisah-kisah makhluk tidak kasat mata, namun tanpa dilengkapi referensi yang lengkap dan memadai. Pada halaman 75 tentang makhluk yang menghuni bumi sebelum manusia, hal itu sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hijj ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Diperkuat dengan keterangan Ibnu Abbas, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sifatnya. Gunung-gunung telah ditancapkan, angin telah dilepaskan. Di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung, maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi. Lalu di bumi tumbuh rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu, bumi mengadukan masalah tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis yang disebut jin. Ya, bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Namun tidak hanya bangsa jin. Buku ini mengisahkan 4 jenis makhluk penghuni bumi sebelum manusia. Yang pertama adalah jin, terdiri dari 2, yaitu Abaljan dan Banuljan. Abal berasal dari kata dasar abu, dan Banuljan berasal dari kata dasar bani. Kemudian ada bin, jan, dan iblis. Keempat jenis makhluk ini
secara berurutan, menggantikan yang sebelumnya. Iblis adalah jenis terakhir dari bangsa jin. Proses pergantian ini dikarenakan mereka berperang satu sama lain dan merusak bumi. Puncaknya, iblis menjadi raja langit dan raja bumi, menghancurkan makhluk-makhluk dari jenis lain yang gemar berperang dan menumpahkan darah. Kisah yang cukup populer di kalangan ulama. Diriwayatkan dari Ishaq, Juadir, dan Utsman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk membangun peradaban di bumi. Mereka dulu rajin beribadah kepada Sang Pencipta sampai waktu yang sangat lama. Lalu mereka terus berkhianat kepada Sang Pencipta sampai terjadi pertumpahan darah. Di antara mereka ada seorang malaikat yang bernama Yusuf. Namun para jin kemudian membunuhnya. Lalu Sang Maha Pencipta murka dan mengutus sekelompok tentara dari barisan malaikat yang tinggal di langit dunia. Di antara mereka ada jin yang ikut berperang, yang disebut iblis. Malaikat itu berjumlah 4.000, lalu mereka turun ke bumi dan memusnahkan bangsa jin di muka bumi, sampai mengusir mereka dari daratan ke samudra. Kemudian, malaikat yang memerangi jin tadi, termasuk jin iblis, diam di bumi. Lalu, amal mereka kembali menjadi buruk, dan mereka menjadi lebih senang tinggal di bumi. Nah, makhluk-makhluk itulah yang disaksikan oleh para malaikat. Sehingga ketika Sang Pencipta berkeinginan untuk menurunkan khalifah dari jenis manusia Adam, malaikat menduga akan saling menumpahkan darah dan melakukan kerusakan. Meski dugaan malaikat itu mengandung sedikit kebenaran, tapi Sang Pencipta memiliki maksud lain. Maka jawaban Sang Pencipta, "Aku sesungguhnya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui sebagaimana Banu Jan." Selanjutnya, selain 4 makhluk tak kasat mata itu, ternyata ada manusia pra-Adam. Isyarat keberadaan makhluk ini adalah makhluk yang melakukan pertumpahan darah. Sebab bangsa jin tidak memiliki darah seperti manusia. Yang memiliki darah disebut bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging. Umumnya mereka memiliki tubuh hybrid, setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini sejaman dengan bangsa jin. Mereka termasuk yang ditumpas oleh iblis karena telah melakukan kerusakan. Sisa dari mereka bersembunyi di gunung-gunung, di pantai, bahkan di dalam laut. Bangsa ini memiliki kecerdasan yang tidak biasa dan memiliki jejak peradaban yang mencengangkan. Hingga para peneliti tak jarang ada yang ragu untuk meneruskan penelitiannya. Sebab bukti-bukti ukiran di dinding goa maupun artefak-artefak terlampau sulit untuk difikirkan secara logis. Sebagai contoh, Jared Diamond dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Peradaban-Peradaban di Dunia, yang akhirnya lebih memilih mendeskripsikan secara menduga-duga, mencoba rasional, namun tetap menyimpan keresahan dalam mencari gambaran yang pas. Mengapa patung-patung seberat puluhan hingga ratusan ton bisa dibuat di Pulau Paskah, yang secara teknologi dan hitungan sulit dibayangkan? Dari jejak-jejak peninggalan lukisan dan artefak, para ilmuwan menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk itu hadir di era sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tetapi
mereka sudah mengembangkan semacam teknologi yang canggih melampaui manusia saat ini. Piramid adalah salah satu bukti betapa pikiran mereka sudah maju. Juga adanya temuan kota bawah laut ataupun kota tenggelam di dalam bumi membuktikan bahwa makhluk-makhluk itu sedemikian cerdasnya. Bedanya mereka dengan manusia Adam, ukuran otak mereka lebih kecil, namun tenaganya luar biasa besar. Seperti Neanderthal yang juga adalah makhluk mirip manusia yang pernah bersamaan dengan hadirnya Homo sapiens manusia Adam dalam pandangan sains modern. Ciri umum bangsa Nisnas adalah wujud mereka setengah binatang atau binatang setengah manusia. Misalnya, gambar manusia berkepala burung yang berasal dari Mesir kuno, juga di Indonesia adanya ukiran-ukiran manusia berkepala Garuda dan manusia bersayap. Termasuk manusia setengah ikan yang sering kita sebut dengan putri duyung. Bangsa Nisnas pula yang membangun peradaban Atlantis yang telah lama didongengkan oleh Plato. Tetapi kemudian muncul Arisio Santos tahun 2005 menerbitkan buku Atlantis, hadir untuk membenarkan bahwa itu bukan dongeng. Hanya saja letak Atlantis dalam bayangan Plato meleset dari posisi yang ditemukan oleh Arisio Santos. Menurut Arisio Santos, Atlantis tepatnya berada di Indonesia. Buktinya sudah banyak, manusia Garuda, manusia bersayap, sistem pesawahan terasiring, Candi Borobudur, iklim tropis, gunung api yang banyak dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan Indonesia dianggap sebagai nenek moyang peradaban dunia, dengan Sundaland sebagai pusatnya. Namun kemudian Atlantis tenggelam. Makhluk seperti manusia itu pun turut menghilang, menyisakan sedikit sekali yang ditemukan di kemudian hari. Bangsa ini musnah, dan sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh orde manusia karena mempunyai kemampuan tidak logis. Tidak heran, di berbagai penjuru dunia kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Bangsa Nisnas ini mempunyai postur tubuh yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tidak heran, kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Dengan kemampuan akal dan penguasaan teknologi yang luar biasa maju, mereka mampu menciptakan segala persenjataan yang melampaui zamannya. Mereka juga telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir, teknologi pesawat terbang, teknik pengelolaan dan peleburan logam. Semua telah dikembangkan hingga nyaris sempurna. Teknik ini ternyata ditemukan kembali di Damaskus yang terkenal dengan pedang-pedangnya yang mempunyai ketajaman luar biasa. Sebelum Azazil diusir dari langit, dia diperintahkan Tuhan untuk membinasakan bangsa ini dikarenakan mereka telah lupa tugas-tugas yang diberikan oleh Sang Pencipta. Pasukan malaikat yang dipimpin Azazil beserta ribuan burung-burung neraka berekor api yang sekarang digambarkan sebagai burung pinik menyerbu bumi dengan dilengkapi persenjataan yang lebih mengerikan dibanding bangsa Nisnas. Melihat kedatangan pasukan langit, mereka sangat panik dengan persenjataan yang sudah sangat canggih saat itu. Tidak mampu menghadapi tentara langit yang jauh lebih mengerikan. Sebagian ada yang dapat bertahan dan melarikan diri dari serangan tersebut. Dan mereka pun menyebar untuk membentuk
koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung laut yang paling dalam. Mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri duyung atau putra duyung. Mereka membangun kembali peradaban mereka di bawah laut dengan kota-kota yang tidak kalah canggih, dengan kota-kota mereka yang hancur sebelumnya. Sedangkan sebagian dari mereka yang bertubuh manusia setengah binatang dan mereka yang mempunyai bentuk seperti manusia tetapi mempunyai sayap, saling membantu untuk membangun peradaban baru di planet lain maupun di dimensi lain. Kota-kota yang sebelumnya dibangun megah, beberapa sempat diamankan dari kehancuran. Kota-kota itu disembunyikan ke dimensi lain, seperti misalnya yang saat ini dikenal sebagai peradaban Lemuria. Sebenarnya sudah pernah ditemukan dan sudah beberapa kali ekspedisi untuk meneliti artefak-artefak peninggalan bangsa ini. Reruntuhan pernah ditemukan oleh beberapa peneliti dari Swedia dan Norwegia. Namun, semakin mereka tahu, semakin mereka bingung. Dan akhirnya, mereka ragu untuk meneruskan penelitian dan riset mereka. Terlalu banyak hal-hal yang berbenturan dengan keyakinan. Karena semua yang mereka teliti dapat mengacaukan semua keyakinan dan teori-teori yang ada. Oleh karena itu, mereka berpendapat lebih baik hal tersebut dibiarkan menjadi rahasia hingga waktu yang akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.